Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rotul Ayun, NIM 181910501019. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang resum yang sudah saya kerjakan, yaitu mengenai perencanaan wilayah pesisir. Bukunya itu R.K. Turner W. Salomon yang chapter 1. Chapter 1 itu berisi tentang prinsip dan manfaat pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu atau disingkat dengan ICZM. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, pada chapter 1 ini berisi tentang prinsip dan manfaat pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Nah, pokok pembahasannya itu terdiri dari 8 pembahasan yang diawali dengan pendahuluan, yang kedua yaitu kerangka kerja, yang ketiga yaitu unsur-unsur pengelolaan wilayah pesisir terpadu, yang keempat yaitu menyusun prioritas untuk tindakan manajemen, yang kelima karakteristik manfaat ICZM, yang keenam mendemonstrasikan manfaat ICZM itu tersebut, yang ketujuh yaitu langkah-langkah dalam memperkirakan manfaat bersih dari ICZM, yang terakhir ditutup dengan kesimpulan. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pendahuluan. Nah, pendahuluan di chapter 1 ini membahas tentang kebijakan pengelolaan wilayah pesisir. Nah, dalam pengelolaan zona pesisir ini menggambarkan masalah dan tantangan kebijakan yang disajikan oleh proses perubahan lingkungan global atau disingkat dengan GIC. Nah, dalam merumuskan kebijakan ini harus memperhatikan dan membutuhkan mitigasi masalah konflik sumber daya dan adaptasi praktis dari tujuan kebijakan tersebut untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan sehingga mendapatkan tanggapan kebijakan yang inovatif. Nah, di pendahuluan ini juga membahas tentang prinsip integrasi. Nah, terintegrasi pengelolaan zona pesisir atau disingkat dengan ICZM ini merupakan pilihan tanggapan kebijakan dan pengelolaan yang komprehensif. Nah, ICZM ini merangkul beberapa serangkaian prinsip umum, yaitu yang pertama penggunaan sumber daya yang efisien secara ekonomi. Ini dilengkapi dengan beberapa prinsip seperti pembayaran pencemar dan perhitungan sumber daya yang tepat. Yang kedua yaitu prinsipnya penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. Nah, pada pembahasan kali ini dilengkapi dengan masalah keadilan antar generasi dan tanggung jawab lintas batas. Nah, yang ketiga yaitu prinsipnya tindakan pencegahan. Nah, tindakan pencegahan ini melibatkan pengenalan yang lebih canggih atas masalah dan isu yang ditimbulkan oleh ketidakpastian ilmiah dan sosial. Pada buku ini juga membahas tentang masalah dan isu yang ditimbulkan oleh ketidakpastian ilmiah dan sosial. Nah, hal ini diperoleh dari penerapan pengelolaan zona pesisir secara terpadu atau ICZM. Nah, pendekatan ini melibatkan beberapa metode, yaitu metode analisis biaya manfaat atau efektivitas biaya yang dikombinasikan dengan analisis skenario. ICZM sendiri ini merupakan proses sehari-hari yang berkelanjutan, adaptif, yang terdiri dari beberapa serangkaian, yaitu yang terdiri dari tugas, biasanya dapat dilakukan beberapa atau banyak entitas publik dan swasta. Nah, masuk ke slide kedua, di sini ditampilkan gambar grafik. Pendekatan metodologi ini dianjurkan didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi ekonomi dan melibatkan beberapa metode analisis biaya, manfaat, dan efektivitas biaya yang dikombinasikan dengan skenario. Nah, ICZM sendiri merupakan proses sehari-hari yang berkelanjutan, adaptif,
yang terdiri dari serangkaian tugas biasanya dilakukan oleh beberapa atau banyak entitas publik dan swasta. Nah, grafik di samping ini menjelaskan tentang pengelolaan pesisir yang dilakukan secara konseptual. Nah, tabel ini menyajikan tipologi pasar dan kegagalan intervensi yang telah diidentifikasi di zona pesisir. Nah, ciri khas dari masalah polusi dan eksploitasi ini Ciri khas dari masalah polusi dan eksploitasi sumber daya yang berlebihan di zona pesisir ini dilihat dari pentingnya aktivitas di luar zona dan efeknya. Nah, sebagian besar kerusakan yang terjadi di zona pesisir ini diakibatkan oleh aktivitas yang terjadi di wilayah das yang lebih luas dan sekitarnya. Nah, jadi sekitar 12% ini banyak mengandung nitrogen dan amonium. Nah, salah satu contoh itu terletak pada Teluk San Francisco. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, pada pembahasan selanjutnya yaitu membahas tentang kerangka kerja pressure dan state impact response dari ICZM itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu dalam menanggapi tekanan lingkungan, baik antropogenik maupun non-antropogenik, perubahan iklim, perubahan pengguna, dan tutupan lahan, urbanisasi, dan pengelolaan limbah baik dari sumber titik maupun non-titik. Tetapi pertama-tama itu harus membutuhkan beberapa kerangka kerja yang luas dan model yang khusus untuk mengatur analisis yang lebih rinci. Sehingga disimpulkan bahwa untuk menganalisis sesuatu kerangka kerja itu membutuhkan beberapa analisis yang lebih rinci untuk dapat menghasilkan kerangka kerja yang khusus atau model yang khusus. Nah, yang kedua yaitu analisis yang diperlukan untuk ICZM itu sendiri melakukan peran manajemen sumber daya secara keseluruhan. Hal ini memaksa pembuat keputusan untuk mengajukan pertanyaan yang relevan terkait dengan ekosistem dan proses pesisir, tren tekanan zona pesisir, dan pertukaran dampak lingkungan, dan berbagai aspek strategi respon, termasuk sumber pendanaan dan potensi sumber daya manusia atau lembaga. Nah, yang ketiga yaitu kenapa kita harus melakukan pengelolaan wilayah pesisir. Hal ini dikarenakan dengan tujuan untuk menghasilkan campuran produk dan layanan zona pesisir yang secara sosial desirable, yaitu dari waktu ke waktu. Nah, yang keempat yaitu siklus PCIR ini menawarkan konteks yang digeneralisasikan untuk wilayah pesisir tertentu. Nah, didefinisikan jika perlu untuk mencakup seluruh jaringan drainase. Akan tetapi terdapat beberapa distribusi spasial dari kegiatan sosial ekonomi dan penggunaan lahan terkait perkotaan, pertambangan industri, pertanian kehutanan, budidaya, dan perikanan komersial dan transportasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang siklus PCIR yang menawarkan konteks yang digeneralisasikan dapat dilihat dari grafik tersebut. Nah, pada grafik tersebut, untuk wilayah pesisir tertentu didefinisikan jika perlu untuk mencakup seluruh jaringan drainase. Nah, ini grafik ini menjelaskan jika perlu untuk mencakup seluruh jaringan drainase. Nah, perubahan kesejahteraan ini memberikan rangsangan atau tindakan pengelolaan yang bergantung pada struktur kelembagaan, sistem budaya atau nilai, dan tuntutan yang bersaing untuk sumber daya yang langka dan jasa lainnya di zona pesisir. Nah, secara makro, kebijakan ICZM ini dapat dilihat sebagai komponen pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dalam strategi pembangunan ekonomi regional ataupun nasional. Nah, selanjutnya
kita akan membahas tentang unsur pengelolaan wilayah pesisir terpadu atau disebut dengan ICZM itu sendiri. Nah, pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu ini harus mencakup beberapa prinsip. Yang pertama yaitu integrasi program dan rencana pembangunan ekonomi. Yang kedua yaitu integrasi ICZM sendiri ini yang meliputi beberapa sektor seperti perikanan, energi, transportasi, pengelolaan sumber daya hayati air, pembuangan limbah, pariwisata, dan pengelolaan bahaya alam. Yang ketiga yaitu integrasi tanggung jawab untuk berbagai tugas ICZM, baik di tingkat pemerintahan lokal, negara, provinsi, regional, nasional, internasional, maupun pada sektor publik dan sektor swasta. Nah, yang keempat yaitu integrasi semua pemangku kepentingan dalam semua aspek proses manajemen. Yang kelima yaitu integrasi antar disiplin ilmu. Salah satu ilmunya yaitu ekologi, geomorfologi, biologi kelautan, ekonomi, teknik, ilmu politik, serta hukum. Prinsip yang terakhir yaitu integrasi sumber daya manajemen lembaga dan identitas yang terlibat. Gambar di samping menjelaskan tentang skema sederhana elemen ICZM yang bersumber dari Bauer dan Turner tahun 1997. Nah, pada gambar tersebut menggambarkan elemen ICZM. Nah, analisis yang menghasilkan informasi yang kemudian akan digunakan dalam pengambilan keputusan perencanaan yang dibuat pada berbagai titik waktu dan konteks. Keputusan perencanaan ini menentukan distribusi waktu dan lokasi barang dan jasa pesisir yang diproduksi. Nah, selanjutnya masih membahas tentang unsur pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Nah, sifat zona pesisir yang dinamis dan sistem yang terbuka, analisis untuk perencanaan dan pengelolaan harus mempertimbangkan beberapa 3 area yang fokus ganda untuk ICZM saja. Nah, 3 areanya yaitu yang pertama wilayah pengelolaan yang ditunjuk secara politis. Nah, secara politis ini maksudnya yaitu ditunjuk proses politik di negara tertentu atau dalam lingkungan internasional. Yang kedua yaitu merupakan area ekologi. Nah, maksudnya yaitu wilayah pengolahan pesisir ini ditentukan kemungkinan berada pada batas-batas ekosistem yang sudah teridentifikasi. Nah, kemungkinan besar ini akan mencakup atau dicakup oleh beberapa ekosistem atau daerah tangkapan air. Yang terakhir yaitu area permintaan. Nah, area permintaan ini sendiri merupakan daerah permintaan di mana permintaan diberikan pada sumber daya daerah pesisir yang ditentukan. Nah, desain ICZM ini akan mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu desain awal, fasilitas fisika biofisik, seperti itu fasilitas pengolahan limbah, struktur rekayasa pelindung pantai atau pertahanan laut yang keras maupun lunak, konstruksi daerah rawa buatan, dan desain selanjutnya. Nah, tetapi aktivitas desain ini juga terbatas pada struktur dan akan menentukan komponen dan prosedur tindakan non-struktural seperti sistem inspeksi dan pemantauan. Nah, pembahasan yang keempat yaitu mengenai menyusun prioritas untuk tindakan manajemen. Nah, mengingat banyak masalah dari pengelolaan wilayah pesisir ini, yang hampir selalu terbatas untuk mengatasinya. Nah, masalah utama dalam ICZM itu ada 10. Yang pertama yaitu menetapkan prioritas, yaitu apa yang akan dilakukan terlebih dahulu dengan menentukan kriteria untuk menetapkan prioritas. Yang kedua yaitu manfaat dalam kaitan dengan biaya efektivitas
efektivitas biaya, distribusi manfaat dan biaya, perhatian politik untuk beberapa segmen populasi, yang kelima efek fisik, kimia, biologi terhadap lingkungan, yang keenam efek pada struktur kelembagaan, yang ketujuh kepentingan relatif dari masalah, yang ke-8 kelayakan pembiayaan, 9 waktu untuk keuntungan pertama, dan yang terakhir yaitu keakuratan perkiraan manfaat dan biaya, yaitu seberapa besar kemungkinan untuk dicapai. Nah, masuk ke pembahasan yang kelima mengenai karakteristik manfaat ICZM itu sendiri. Manfaat ICZM ini dicapai dengan mengurangi kerusakan, mengurangi polusi, dan masalah eksploitasi sumber daya yang berlebihan, meningkatkan keluaran zona pesisir, dan melestarikan ekosistem pesisir yang unik. Nah, hal ini penting untuk mengenali bahwa manfaat terdiri bersih, efek pada sumber daya wilayah pesisir, proses, fungsi, dan output yang terkait. Nah, manfaat ICZM itu sendiri dibagi menjadi beberapa indikator. Yang pertama yaitu manfaat sumber daya. Nah, manfaat ini berasal dari produk barang dan jasa yang saat ini tidak diproduksi di wilayah pesisir. Misalnya yaitu minyak dan gas, agregat, dan rekreasi. Nah, yang kedua yaitu manfaatnya mitigasi. Nah, manfaat ini terdiri dari manfaat pengurangan kerusakan dan pemulihan. Yang ketiga yaitu manfaat peningkatan. Nah, manfaat peningkatan ini dicapai dengan meningkatkan keluaran dari badan air pesisir dan tingkat saat ini. Yang keempat yaitu manfaat pengawetan. Nah, manfaat pengawetan ini berasal dari penyisihan dan pengelolaan kawasan tertentu untuk melestarikan ekosistem alam. Yang terakhir yaitu manfaat ekonomi tidak langsung. Nah, manfaat ekonomi tidak langsung ini dikategorikan terdiri dari manfaat yang berasal dari efek putaran kedua. Nah, dari tindakan yang diterapkan untuk menghasilkan manfaat ekonomi secara langsung. Nah, selanjutnya, ini merupakan gambar urutan analisis untuk mengevaluasi efek moneter langsung dan secara tidak langsung. Nah, manfaat ini mengacu pada keuntungan potensial dari kebijakan konservasi ekosistem yang berupaya untuk mempertahankan serangkaian pilihan penggunaan sumber daya pesisir di masa depan sebanyak mungkin. Nah, manfaat keberadaan ini mengacu pada nilai non-guna yang mungkin akan dimiliki oleh ekosistem pesisir. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang mendemonstrasikan manfaat ICZM itu sendiri. Nah, caranya itu ada beberapa cara, akan tetapi pada capture ini menggunakan cara yaitu untuk skenario yang sama yang dianalisis untuk kasus tanpa ICZM. Satu atau beberapa strategi ICZM yang diajukan. Setiap strategi ini merupakan kombinasi dari ukuran fisik dan ukuran non-struktural. Nah, contoh tindakan yang dapat menjadi elemen strategi ICZM ini yaitu seperti pengendalian penggunaan lahan, yaitu melarang penggunaan lahan tertentu di wilayah tertentu di salah satu zona pesisir. Nah, manfaat bersih diperkirakan untuk strategi ICZM yang ditentukan untuk skenario yang diberikan. Nah, manfaat bersih ini dibandingkan dengan manfaat bersih untuk skenario tanpa ICZM. Nah, selisihnya ini merupakan manfaat bersih yang dapat ditribusikan kepada ICZM. Nah, manfaat ICZM terkait dengan keempat kategori atau dampak lingkungan itu seperti yang pertama yaitu efek produktivitas langsung dan tidak langsung. Yang kedua, dampak kesehatan terhadap manusia. Yang ketiga, efek kenyamanan. Dan yang terakhir, efek asistensi seperti hilangnya keanekaragaman hayati.
Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam memperkirakan manfaat bersih. Nah, langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam memperkirakan manfaat bersih ICZM itu terdiri dari 7 indikator. Nah, yang pertama, definisikan masalah secara kuantitatif. Nah, hal ini biasanya melibatkan beberapa pengembangan berbagai hubungan fisik, kimia, biologis. Yang kedua yaitu pilihlah skenario dan tabulasi pola spasial terkait dan tingkat populasi dan kegiatan ekonomi dalam jangka waktu yang ditentukan. Yang ketiga yaitu berdasarkan hubungan yang didefinisikan, yang dilanjutkan dengan kondisi demografis yang ditentukan, yang dilanjutkan dengan urutan kejadian meteorologi, yang keempat yaitu perubahan jika ada. Langkah-langkah yang keempat yaitu mendefinisikan strategi ICZM yang melibatkan beberapa kombinasi tindakan. Yang kelima yaitu untuk skenario yang sama seperti dipilihnya dalam perkirakan, maka perkirakan manfaat dari penerapan strategi ICZM. Yang keenam yaitu hitung manfaat bersih yang terkait dengan strategi ICZM yang ditentukan. Yang terakhir yaitu bandingkan manfaat bersih yang diberikan dalam manfaat bersih yang diperkirakan. Selanjutnya untuk pembahasan yang terakhir. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan. Nah, kesimpulan dalam Capture 1 ini yang mengenai prinsip dan manfaat pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu, yaitu proses pengelolaan yang diterapkan untuk mempertahankan campuran keluaran yang dapat diterima dari zona pesisir ke masa depan telah merupakan proses yang dinamis dan dapat disesuaikan. Sebuah pendekatan terpadu untuk perencanaan dan pengelolaan zona pesisir ini diperlukan dalam rangka untuk menghasilkan hasil yang efektif dan efisien dan untuk meningkatkan campuran barang dan jasa masyarakat yang mereka inginkan dan untuk memastikan secara merata distribusi manfaat dari ICZM tersebut. Selanjutnya yaitu integrasi dalam ICZM ini mencakup beberapa keseluruh tujuan dan rencana kebijakan yang luas dengan rencana dan pengelolaan sektoral yang berbeda dengan berbagai tingkat pemerintah dan dengan sektor publik dan swasta, maka ICZM ini harus mencakup semua elemen manajemen mulai dari perencanaan dan desain hingga pembiayaan dan implementasi. Hal ini juga membutuhkan pendekatan analisis dan operasional interdisipliner. Nah, manfaat ICZM ini sendiri dapat dilihat dari berbagai bentuk, dapat ditunjukkan dengan membandingkan strategi pengelolaan sumber daya pesisir tanpa ICZM versus strategi pengelolaan dengan menggunakan ICZM. Nah, manfaat bersih ICZM ini kemudian diwakili oleh perbedaan antar dua negara di dunia atau di wilayah pesisir tertentu. Nah, sekian dari penjelasan resume Capture 1 yang berisi prinsip dan manfaat pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.